Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dahsyat. Sahabat, ada 4 jenis suara yang perlu kita ketahui di dalam praktek sehari-hari yang digunakan dalam berbagai fasilitas. Jenis suara pertama adalah suara asli atau suara sebenarnya atau suara orisinil. Suara asli atau orisinil ini biasanya kita lakukan sehari-hari dengan bahasa pergaulan, dengan keluarga, saudara, tetangga, kerabat, dan lain-lain sebagainya. Biasanya keluar dari suara asli ini adalah apa adanya dan biasanya tidak ada beban sama sekali. Contohnya kita berbicara dialog dengan bahasa daerah kah, dengan rekan-rekan semua, asli kita nanti keluar apa adanya. Ngomong cepat, tanpa beban, dan apa adanya. Yang kedua adalah jenis suara dada. Suara dada ini biasanya kalau kita dalam atau sebelum mengeluarkan suara, terlebih dahulu harus mempersiapkan dengan cara menarik napas dari hidung, lalu mengeluarkan melalui mulut. Maka kalau suara dada ini, ketika kita menarik napas melalui hidung, lalu kita tahan beberapa detik, saat mengeluarkannya, ketika sampai di dada, lalu barulah kita keluarkan suara. Ini biasanya adalah berguna untuk para MC. MC, Master of Ceremony atau pembawa acara. Pembawa acara ini biasanya dibayar itu rata-rata minimal 2 juta per tampil ketika dia diminta menjadi pembawa acara MC. MC bisa MC formal dan bisa juga non formal. Ya. Kita contohkan di sini kalau boleh. Selamat siang para hadirin sekalian, kami ucapkan selamat datang di peserta di acara kita kali ini. Selanjutnya kita panggilkan peserta dengan nomor undian 3. Nah, ini kesannya keluarnya adalah melalui dada. Lalu yang ketiga adalah suara melalui perut atau disebut dengan diafragma. Biasanya digunakan untuk beberapa hal seperti dosen, guru, presentator, orator, atau penyanyi, dan siapa saja. Biasanya adalah menahan di perut. Tadi kita menarik napas melalui hidung, lalu menahan beberapa detik, taruhlah 7 detik, lalu mengeluarkan ya melalui mulut, dan kita sebelum kita mengeluarkan melalui mulut, tarik napas melalui hidung, lalu tahan dan kita keluarkan suara, dan biasanya ketahanan berbicara melalui perut ini ketahanannya sangat lama dan kuat. Makanya biasanya para penyanyi sering menggunakan suara perut ini disebut dengan diafragma. Kalau kita berbicara seperti saya hari ini harus menggunakan suara perut agar bisa ketahanan dan bisa konsentrasi dalam berucap dan menyampaikan poin-poin penting. Yang keempat adalah suara tenggorokan. Ini biasanya digunakan adalah ketika untuk sulih suara atau daber. Untuk kartun atau film-film asing yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau boleh saya contohkan untuk suara tenggorokan ini,
seperti suara seperti ini. Suara kakek-kakek ya. Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Jangan sampai jatuh ke tangan orang-orang yang tidak memerlukannya. Atau suara Scooby-Doo. Scooby-Doo, hey, what happened? Atau suara telenovela. Baiklah Rudolfo, aku tidak mau melangkah. Apa yang kau lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu berbohong. Jangan coba-coba berbohong. Aku tidak berbohong. Benar aku. Benar-benar apa yang ku sampaikan ini dengan jujur. Bohong. Dan itulah kira-kira bentuk jenis-jenis suara yang perlu kita pahami di dalam praktek sehari-hari. Kuncinya adalah harus banyak latihan dan latihan. Demikian saja, saya Hendra Idris, Public Speaker Indonesia dan Motivator Indonesia. Sampai jumpa. Semoga bisa kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.